Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Jadi salah satu problem besar menurut gue di Manchester United sampai dengan pertandingan ke-7, di mana Manchester United ini di papan klasmen terbenam menurut gue, berada di peringkat ke-14. Tapi kalau dilihat ada hal yang parah ya, yaitu adalah kemampuan tim ini untuk mencetak gol, di mana kemenangan-kemenangan itu diraih ya dengan mencetak gol. Dan ketika kemenangan itu diraih, maka poin absolut 3 ini bisa dikumpulkan oleh tim. Dan ketika mendapatkan 3 poin, maka pundi-pundi poin bertambah dan bisa mengangkat di papan klasemen. Kalau gue lihat, balik lagi seperti gue katakan, memang Manchester United ini memiliki problem besar di lini depannya. Saat ini Manchester United baru menciptakan 5 gol. Dan kalau gue lihat secara ringan amatiran ya, ini bukan catatan yang baik, ini catatan yang buruk. Tim-tim lain misalnya yang mencetak 5 gol ataupun lebih sedikit, ini ada Crystal Palace, lalu ada Southampton dengan 4 gol, ada Ipswich Town dengan 6 gol, dan Nottingham Forest dengan 7 gol. Tapi Nottingham Forest berada di peringkat ke-10. Lainnya ini memang berada di papan bawah. Manchester United sendiri harus memperbaiki kemampuan lini depan untuk mencetak gol. Ada hal yang menarik yang ingin gue sampaikan di sini ya, berdasarkan analisa ringan amatiran ala gue. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut gue ada 2 pemain yang di 2 musim sebelumnya ya, 2 musim dengan Erik ten Hag ini menjadi mesin gol. Tapi secara individu memang ada penurunan. Di musim pertama dari Erik ten Hag ada Marcus Rashford yang di Liga secara fantastis dia mencetak 17 gol. Dan ini merupakan catatan yang sangat baik ya, sangat bagus bagi seorang Marcus Rashford. Dan dengan banyaknya gol yang diciptakan oleh Marcus Rashford ini memberikan kemenangan, bukan hanya gol saja tapi juga memberikan kemenangan, akhirnya memberikan atmosfer yang lebih positif kepada Manchester United sehingga bisa finish di peringkat 3 besar. Musim lalu Marcus Rashford ngadat nih ya, gol-golnya tidak sebagus musim sebelumnya. Manchester United pada saat itu atau musim lalu ini memiliki seorang Bruno Fernandes dan juga Rasmus Højlund yang masing-masing membukukan 10 gol. Tapi angka ini di bawah dari apa yang dihasilkan oleh Marcus Rashford ya. Artinya memang ada secara individu, sekali lagi kemampuan untuk mencetak gol dari pemain Manchester United ini ada yang menurun. Dan kalau kita lihat ya, Marcus Rashford ini memang sebagai penyerang sayap, sementara Bruno Fernandes ini kan sebagai gelandang serang. Oke, Rasmus Højlund memang pemain penyerang, tapi dia masih musim pertama di Premier League di Manchester United. Catatan golnya pun juga sempat seret ya kan, di awal-awal musim dia seperti kesulitan untuk bisa membuka keran golnya di Manchester United di Liga Inggris. Tapi setelah itu terjadi, dia sempat mencetak banyak gol secara beruntun, bahkan bermain baik sampai dia berhenti karena cedera. Nah, ini masalah cedera ini juga menjadi tantangan besar Manchester United musim lalu. Nah, bagaimana dengan musim ini? Musim ini seperti gue katakan ya, Manchester United ini masih kesulitan untuk mencetak gol. Bahkan Bruno Fernandes belum mencetak gol sama sekali di klub ini. Jadi ini menurut gue juga permasalahan lah ya musim ini, di mana Marcus Rashford pun juga penampilannya nampaknya belum seperti ketika musim pertama dari Erik ten Hag. Di musim ini bersama dengan Manchester United tentu saja diharapkan dia bisa mencetak banyak gol, walaupun seperti gua katakan ya, dia sejauh ini musim ini dia mencetak 4 gol. Ada hal yang bagus seperti ketika menghadapi Southampton dia bisa mencetak gol, lalu menghadapi Barnsley pun juga demikian. Tapi ini tidak berlanjut lagi ketika Manchester United menghadapi lawan-lawan berikutnya di Liga Inggris ya, maksud gue. Dia bisa bikin gol di Porto, which is good, bagus. Tapi ya di Liga Inggris nampaknya dia butuh tampil tajam. Namun gue melihat masih belum sama seperti Marcus Rashford 2 musim lalu, masih belum bisa diandalkan. Nah, sekarang ini berarti Manchester United harus mencari solusi ya, mencetak golnya dari hal lainnya. Bukan dari Bruno Fernandes menurut gue, bukan dari Marcus Rashford, dan inilah tugas dari tim kepelatihan Manchester United. Apakah dari Rasmus Højlund, apakah dari Joshua Zirkzee, di mana kedua pemain ini masih pemain muda,
Ini masuk musim kedua dari Rasmus Højlund. Joshua Zirkzee ini musim pertamanya, dia sudah membuka keran golnya, tapi setelahnya nampaknya macet lagi. Pemain lain seperti Garnacho, seperti Amad Diallo, gue harapkan juga bisa menjadi solusi. Walaupun sampai dengan sejauh ini sih belum ada hal yang membuat dia pasti akan bisa bikin gol, atau pemain ini bisa bikin gol, bisa diandalkan begitu. Ini masih belum ada, sehingga solusi mencetak golnya harus dicari, dan ini bukan tugas yang mudah. Erik ten Hag sendiri kalau terkait dengan pemain yang diinginkan untuk bisa menjadi penyerang, menjadi mesin gol dari Manchester United, ini pernah mengungkapkan ya. Gua ambil ini di bulan Mei tahun 2024, di mana ini gue ambil dari sumber yang tidak main-main ya, dari The Athletic. Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya dia menginginkan Harry Kane di musim panas sebelumnya untuk bisa dihadirkan di Old Trafford. Tapi yang datang akhirnya Rasmus Højlund ya, di mana ada perbedaan antara Harry Kane dan juga Rasmus Højlund. Tentu saja dari faktor harga jelas sangat berbeda tinggi. Kesulitan untuk mendatangkan Harry Kane juga sangat tinggi ya, karena Daniel Levy, Tottenham Hotspur ini tidak pernah mudah. Namun yang disayangkan pada saat itu manajemen Manchester United seperti kayak kalah sebelum mencoba ya. Mereka bahkan tidak sama sekali melakukan diskusi awal atau seperti katakanlah komunikasi pembuka ya dengan pihak dari Tottenham Hotspur. Mereka nampaknya sudah seperti kalah dulu sebelum mencoba, sehingga ya kita tahu sekarang Harry Kane ini bersama atau bermain di Bundesliga bersama dengan Bayern Munchen. Catatan dari Harry Kane sendiri, gol-golnya memang luar biasa. Dia pemain yang Liga Inggris banget, dia pemain yang memiliki kemampuan bagus untuk mencetak gol, dan kalau gue lihat secara ringan amatir nampaknya memang Erik ten Hag memiliki semacam kayak indikasi bahwa ada kemungkinan Manchester United ini memiliki kesulitan untuk mencetak gol di musim pertamanya dia bersama dengan Manchester United di Old Trafford. Kenapa? Ya, seperti terlihat memang gol itu banyak diciptakan oleh pemain sayap serang, yaitu adalah Marcus Rashford, di mana ya pada saat itu penyerang tengah dari Manchester United ataupun striker ya ini tidak banyak. Ada Anthony Martial, Manchester United sempat mendatangkan Wout Weghorst, di mana dua nama ini juga tidak bisa menjadi mesin gol bagi Manchester United. Bahkan Marcus Rashford beberapa kali juga akhirnya dipakai ya kan, dipasang sebagai ujung tombak dari formasi Manchester United. Tapi kalau gue lihat nampaknya memang indikasi atau Erik ten Hag sudah membaca ya bahwa memang Manchester United membutuhkan striker yang jadi, striker yang premium yang bisa diandalkan sebagai mesin gol. Selain Harry Kane, di media pada saat itu sempat juga ada nama Victor Osimhen ya kan. Gue ingat bener ini menjelang musim pertama dari Erik ten Hag ini selesai. Jadi ada dua nama ini yang memang sangat kencang sekali. Tapi alih-alih mendatangkan salah satunya, justru striker muda nih, Rasmus Højlund yang dihadirkan. Rasmus Højlund menurut gue memang pemain yang memiliki potensi tinggi, tapi belum jadi. Sementara untuk menjadikan pemain muda utamanya ini butuh waktu. Dan ya apa yang terjadi memang musim lalu Manchester United seret golnya. Di papan klasemen pun juga jika dibandingkan ya ke papan klasemen akhir, Manchester United angka mencetak golnya ini cukup berbanding besar jika dibandingkan dengan klub-klub lainnya. Nah sekarang memasuki musim ketiga dari Erik ten Hag, di mana Anthony Martial akhirnya bisa keluar dari klub, yang siapa yang didatangkan? Lagi-lagi striker muda, Joshua Zirkzee. Apakah ini pemain yang diinginkan oleh Erik ten Hag? Bisa jadi iya, bisa jadi belum tentu. Kenapa? Karena kalau melihat di musim panas sebelumnya dia menginginkan pemain yang lebih jadi, pemain yang premium, yaitu adalah Harry Kane. Ya bisa jadi dia menginginkan, bisa jadi ini asumsi gue sekali lagi ya, pemain yang memiliki memang kemampuan untuk menjadi mesin gol di lini depan Manchester United, di mana akhirnya yang datang justru Joshua Zirkzee. Gua sempat berpendapat di channel ini secara ringan amatiran bahwa sebenarnya yang gue harapkan Manchester United mendatangkan striker senior, striker atau penyerang senior ya, striker yang memang bisa memberikan jaminan lah, kemampuan untuk mencetak gol bagi lini depan Manchester United. Ada pendapat yang menarik ya dari salah satu legenda tim nasional Belanda, Ruud Gullit, di mana Ruud Gullit mengatakan ya Joshua Zirkzee sebenarnya baiknya dia ke AC Milan, tidak ke Manchester United. Kenapa? Joshua Zirkzee pemain muda, Liga Italia dia lebih paham, pindah ke AC Milan nampaknya lebih cocok dibanding pindah ke Manchester United, di mana
situasinya berbeda ya, kompetisi berbeda, klub berbeda, tekanan berbeda, keadaan berbeda, sehingga tantangan ini lebih berat bagi pemain muda ini. Artinya memang menjadi pemain depan di Manchester United ini tidak main-main ya. Ini benar-benar hal yang besar begitu. Artinya dari sisi tantangan dan juga bebannya. Rasmus Højlund di musim pertama berhasil mencetak 10 gol, tapi apakah dia sudah membuktikan atau memperlihatkan bahwa dia adalah pemain premium dengan kemampuan mencetak gol yang bisa diandalkan? Menurut gue ini masih tanda tanya. Sehingga ya balik lagi ke permasalahan musim ini, yaitu adalah mencetak gol. Nampaknya ini menjadi PR besar bagi tim kepelatihan Manchester United. Dan selain juga pemain penyerangnya, pemain yang biasanya menyediakan pemain-pemain lain untuk bisa mencetak gol, yaitu adalah key passes dan juga assist dari diri seorang Bruno Fernandes, sampai sejauh ini tampil buruk. Menurut gue tampil jelek, di bawah standar biasanya dia bermain. Jadi ini memang problem yang ada lagi. Bruno-nya jelek, lini depannya juga jelek. Jadi ya situasi lini depan masih carut-marut, dan menurut gue ini menjadi pekerjaan besar, pekerjaan sulit, tantangan besar juga bagi tim kepelatihan Manchester United untuk memperbaikinya. Karena tanpa kemampuan yang bagus untuk mencetak gol, maka gol itu akan kering. Dan ketika gol itu kering datangnya, ya poin absolut akan sulit dicari. Dan ketika poin absolut itu tercari, jangan harap Manchester United ini bisa bergerak ke posisi lebih tinggi di papan klasemen. Kurang lebih demikian ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.